SD Negeri 2 Skarangger, yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan sejawat, Dewan Guru beserta staf SD Negeri 2 Skarangger. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini, pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah. Selanjutnya salawat dan salam adalah kita sampaikan kepada Nabiullah kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu masih semangat? Masih. Izinkan saya berpantun dulu ya. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, mampir ke warung beli teh hangat. Walaupun hari sudah siang, namun Bapak Ibu tetap semangat. Baiklah Bapak Ibu yang saya banggakan, terima kasih sudah hadir di ruangan ini. Saya mohon izin pada siang hari ini saya akan memberikan pemahaman terhadap terkait budaya positif ya. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar kata budaya positif? Belum pernah? Ya. Yang namanya budaya berarti sesuatu yang memang sudah terakar ya Bapak Ibu ya, yang sudah tertanam dalam perilaku siswa-siswa kita, dan positif adalah hal yang baik, iya, adalah hal yang baik. Nah sekarang sebelum kita lanjut ke dalam budaya positif, sekarang kita bermain dulu. Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu menggenggam sesuatu yang sangat berharga di tangan Bapak Ibu semua. Boleh tangan kanan atau tangan kiri. Ini mainnya berpasangan ya. Nah silakan dengan pasangannya. Ya silakan dengan pasangannya. Minta pasangan berniat untuk membuka tangan Bapak atau Ibu. Ya, bisakah Bapak Ibu membuka tangan atau tetap bertahan? Ayo, kita bayangkan kita mempunyai sesuatu yang berharga. Nah, sekarang pas kita berusaha membuka tangan kita, apakah kita tetap kekeh atau kita dengan mudah membuka tangan kita? Bagaimana Bapak Ibu? Tidak bisa berbuka ya? Kita tetap buka tangan kita. Iya, karena sangat berharga. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Nah, dalam permainan tadi, Ibu mengilustrasikan posisi kontrol diri. Jadi yang mengontrol diri kita siapa? Diri kita sendiri. Ya, ketika kita pun membuka tangan kita, berarti kita membiarkan orang lain mengontrol diri kita. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Begitupun murid. Yang punya kontrol atas diri mereka adalah diri mereka sendiri. Guru tidak bisa mengontrol murid-muridnya. Nanti apa yang kita lakukan nih? Ya, kontrol diri. Oke, next. Ya. Baiklah, dalam konsep inti budaya positif kita akan belajar tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di era program merdeka ini, ya, kita belajar dengan paradigma baru Bapak Ibu, yaitu menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa kita. Karena kita yakin siswa kita mempunyai bakat, minat belajar masing-masing, ya kan? Gaya belajar mereka berbeda, dan kemampuan kognitif mereka juga berbeda-beda. Nah sekarang terdapat beberapa miskonsepsi, konsep yang salah tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, seolah-olah kita sudah mengontrol murid, kita sudah mengarahkan mereka untuk berlaku positif. Ini apakah benar? Karena pada hakikatnya kontrol itu tetap pada siapa? Pada diri murid sendiri. Yang
bukti lagi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Kita mengkritik anak. Nah, kamu seperti itu, katanya kalau terus kita percaya bahwa dengan kita kritik anak akan berubah. Nah, apa iya? Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Guru lebih dewasa dari murid. Jadi kita beranggapan bahwa dewasa ada di tangan guru. Kalian harus patuh. Nah, seperti itu. Maka ini hanya sebuah miskonsepsi. Kalau stimulus respon itu ketika ada perbuatan kita langsung respon. Ketika anak berbuat salah kita langsung marah gitu ya. Iya, langsung meledak gitu ya. Nah, ini teori stimulus respon. Kita memandang realitas kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap anak melakukan perbuatan melanggar itu pasti ada alasannya. Ya kan Bapak Ibu ya, pasti mereka punya alasan, tidak bisa disamakan dengan kita. Dan yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, apalagi untuk seumuran siswa SD, ya pasti berbeda dengan kita yang dewasa. Dan yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu yang kita lakukan, ya kan? Padahal harusnya di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain, ya kita masih punya mereka, itu kan ya, pada siswa SD. Kemudian perilaku buruk kita lihat sebagai suatu kesalahan kalau di stimulus respon. Padahal di teori kontrol semua perilaku itu pasti punya tujuan. Jadi kita tidak boleh menjudge, gitu kan ya, tidak boleh langsung menjustifikasi bahwa semua perbuatan anak itu adalah salah. Mereka pasti punya tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal yang bisa mengontrol saya atau siswa adalah siswa itu sendiri. Guru tidak bisa mengontrol siswa. Kemudian pengawasan ada pada saat rujukan gagal. Nah, terakhir ini dalam stimulus respon kita model berpikirnya menang kalah. Berarti kalau kita bisa menerapkan aturan, siswa-siswa patuh, kita merasa apa? Menang. Iya, siswa kalah. Oh dia dah patuh tuh. Kita merasa berkuasa ya, kalau siswa dapat itu. Kan dia mau nurut aturan saya. Padahal dalam teori kontrol yang kita adopsi adalah model berpikir win-win solution. Sama-sama menang. Mereka nyaman, mereka mau patuh, kita juga senang, ya kan? Kita senang ternyata mereka mau berbuat. Ini disiplin positif. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang tergambar di benak kita Bapak Ibu? Disiplin berarti tata tertib, ya. Terus peraturan, sederet peraturan yang harus dipatuhi anak itu menjadikan beban ya sebenarnya Pak anak. Anak tiap ke sekolah mesti melanggar peraturan atau tidak ini, mereka beban. Nah, tapi ada yang namanya disiplin positif. Bagaimana cara menerapkan disiplin positif ini? Oke, next Bu Eka. Nah, disiplin positif ini itu menumbuhkan kesadaran untuk berperilaku itu tanpa mengharapkan yang pertama imbalan, reward. Karena guru agar murid patuh kita selalu mengiming-imingi mereka kan. Nah kalau kalian tertib nanti besok ibu kasih reward nih. Kalau kalian bisa berbaris rapi nanti ini ibu kasih permen misalnya. Itu yang reward. Atau ancaman. Besok siapa yang hadirnya telat, ibu suruh bersihkan kamar mandi ya. Nah diharapkan sebagai pendidik tujuan kita untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik Bapak Ibu. Jadi mereka melakukan kepatuhan itu berdasarkan motivasi dari dalam diri mereka, bukan karena reward, bukan karena hukuman. Selanjutnya mereka. Jadi ketika anak melakukan disiplin positif itu didasari pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ini disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, ras, ya maupun latar belakang. Nah kita ya di Indonesia kita punya nilai kebajikan positif
dalam profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Yuk kita nyanyikan dulu. Kita nyanyikan ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, jadi ada nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sudahkah ada disiplin positif di sekolah kita yang menunjukkan keimanan dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa? Sudah ada. Apa contohnya Bapak Ibu? Iya, kita sudah mulai melakukan sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah, yang siswa siang sholat asar berjamaah, membaca doa sebelum dan melakukan kegiatan, sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, kemudian murojaah, membaca surat-surat pendek dan hafal surat-surat pendek. Nah, itu kita sudah lakukan. Yang kedua, berakhlak mulia, berkebinekaan global, ya. Kemudian gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini semua adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati, ya, melewati ras, agama dan antar golongan. Selanjutnya, nah, setiap orang melakukan perbuatan pasti mereka mempunyai alasan. Alasan dasar mereka melakukan itu ada pada kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, keputusan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama, yang paling utama sekali ini dasar pertama, bertahan hidup. Ya. Kebutuhan primer, ya Bapak Ibu ya, sandang, pangan, sandang, papan, keamanan, kesehatan. Kalau tidak ada ini kebutuhan ini tidak akan bisa dipenuhi, ya. Bagaimana anak mau nyaman belajar jika perut mereka lapar? Ya kan? Iya. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, bisa diterima menjadi bagian dari kelompok dalam kelasnya, ya, dihargai. Nah, kebutuhan penguasaan. Penguasaan itu bahwa mereka tuh diakui mempunyai harga diri, ya, keinginan untuk dianggap sebagai pemimpin. Kemudian diakui, didengar. Nah, itu kebutuhan dasar penguasaan. Ada lagi kebutuhan akan kebebasan, ya. Kita pernah lihat kan siswa-siswa kita pengen belajarnya bosan belajar di dalam kelas. Mereka pengen di luar. Itu ternyata kebutuhan mereka ternyata ada yang tidak terpenuhi. Mereka pengen kebebasan, ya, makanya kita akomodasi kebutuhan mereka. Selanjutnya kebutuhan akan kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa, kebutuhan dasar manusia. Nah, setiap orang melakukan perbuatan itu pasti mempunyai alasan, tadi Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat alasan yang berasal dari luar itu namanya motivasi ekstrinsik, dari luar. Rata-rata siswa atau kita melakukan perbuatan kebajikan untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, itu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu semua apakah berasal dari dalam diri kita? Ada perintah dari hukuman untuk mendapatkan reward, penghargaan. Berasal dari mana Bapak Ibu? Dari luar, ya, bukan dari dalam diri kita. Yang mana motivasi yang berasal dari dalam diri kita? Nah, yang ini, ya, yaitu kita ingin menjadi orang yang mereka inginkan, yang orang sekitar kita inginkan, bahwa kita menghargai. Jadi kita berbuat kebaikan karena kita berbuat disiplin, karena kita ingin menghargai diri kita sendiri, ya, dengan nilai-nilai yang kita percaya, ya, dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Nah,
Nah, jika siswa kita melakukan kesalahan tindakan melanggar, ada 3 hal yang biasanya kita lakukan. Yang pertama, kita memberikan hukuman. Yang kedua, kita memberikan konsekuensi. Dan ketiga, restitusi. Nah, mungkin restitusi ini adalah hal yang baru bagi kita ya Bapak Ibu ya. Kita baru mendengar restitusi. Kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana. Ketika kita melihat siswa lapor kesalahan, kita langsung memberikan hukuman. Kamu terlambat ya, udah kamu lari keliling lapangan misalnya. Ya, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, ya, tidak diambil kesepakatan jika ini maka akan seperti ini. Tidak. Yang ketiga bersifat satu arah, top down. Jadi guru yang memberikan hukuman, ya. Murid sebagai korban di sini. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi naik di atas setingkat dari hukuman itu terencana, disepakati. Nah, kalau besok kalian terlambat apa hukumannya? Bersihkan WC Bu, ya bersihkan WC ya. Nah, itu konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Ingat nggak Bapak Ibu? Kalau konsekuensi murid nyaman nggak jika melanggar peraturan? Tetap tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Ayo hari ini siapa lagi yang terlambat? Ya, begitu. Nah, kalau restitusi sangat positif Bapak Ibu. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka tahu bahwa mereka itu salah dan bagaimana caranya untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif, ya, kerjasama antara guru dan murid untuk mencari solusi atas pelanggaran yang mereka lakukan. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita sudah tadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sekarang kita perhati ya, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, betul, Bapak Ibu sudah pintar. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kalau hukuman itu ternyata nggak ada hubungannya dengan kesalahan yang siswa buat, ya nggak Bapak Ibu? Ya, kalau hukuman itu nggak ada, kita buat-buat aja. Ya, lari keliling lapangan misalnya. Atau tulis kalimat saya tidak terlambat lagi 100 kali. Nggak ada hubungannya sama perilaku yang dilakukan anak. Tetapi kalau konsekuensi masih ada hubungannya, ya. Misalnya lagi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit ke pelajaran PJOK Pak Jeffrey. Nah, Pak Jeffrey berolahraga. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Pak Jeffrey? Iya, konsekuensi, ya. Jadi Pak Jeffrey sudah sebelumnya memberitahu anak, nah kalau kalian datang terlambat pelajaran PJOK, kalian harus lari keliling lapangan basket 2 kali misalnya, atau selama 10 menit. Sudah bisa Bapak Ibu ya membedakan hukuman dan konsekuensi. Ya, dan kita jawab. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi karena tidak sesuai hukumannya dengan perilaku yang anak siswa lakukan. Kalau sesuatu harus terjadi, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau memang melanggar, ada konsekuensinya. Tetapi ya, ini Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi itu menunjukkan kesadaran mereka dari dalam atau dari luar. Hukuman dan konsekuensi dari luar, mereka takut dihukum. Itu kan mereka belum ada kesadaran dari dalam dirinya untuk mematuhi peraturan. Nah, sekarang kita buka lagi restitusi. Kita masuk ke restitusi. Apa sih perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Pada hukuman, kita menjadikan anak mempunyai identitas gagal. Ya, karena mereka bersalah, mereka gagal sebagai diri. Mereka merasa gagal, merasa salah, terpuruk. Ya. Namun pada konsekuensi sudah masuk ke identitasnya mulai sukses karena
mereka sadar jika dilanggar pasti ada konsekuensi, gitu ya. Di sini pada identitas gagal tidak nyaman, anak-anak merasa tidak nyaman untuk waktu panjang. Bapak Ibu coba kita kembali lagi ke masa kita SD. Bapak Ibu masih teringat adakah seorang guru yang pernah memberikan kita hukuman dan masih kita ingat sampai sekarang? Masih ya, itu yang paling melekat di memori kita, ya, di alam bawah sadar kita melekat. Nah, ternyata memberikan hukuman itu berdampak jangka panjang. Tapi saya yakin sekarang tidak ada lagi guru yang melakukan hukuman, ya. Kemudian kalau konsekuensi itu tidak nyaman hanya untuk jangka pendek, ya, karena mereka sudah tahu kalau terlambat konsekuensi ini, gitu ya. Jadi mereka hanya nyaman, tidak nyaman tapi hanya sebentar saja. Nah, kalau restitusi itu kita akan menguatkan murid untuk jangka waktu panjang. Oke, kemudian pada hukuman untuk berlaku hanya pada sebuah institusi, pada sekolah aja. Ketika tidak sekolah anak nggak disiplin lagi, ya, karena disiplin hanya untuk di sekolah dia merasanya. Nah, tetapi jika konsekuensi itu bisa membantu menerapkan mematuhi peraturan di masyarakat. Nah, namun pada restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, hukuman yang mereka lakukan itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi mereka harus belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, bisa hubungan guru dan siswa, antar siswa, ya. Kemudian itu tawaran bukan paksaan, karena lahir dari diri mereka sendiri, bukan top down, bukan. Yang keempat, restitusi mengajak anak untuk melakukan refleksi diri. Mereka melihat di dalam diri, apa dari diri saya, apa yang salah kelakuan saya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa sih sebenarnya kebutuhan dasar yang anak harus penuhi sehingga dia melakukan perbuatan kesalahan atau pelanggaran? Dan keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik karena fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian 8, restitusi fokus pada solusi Bapak Ibu, bukan pada masalah. Jadi kita tidak memikirkan masalahnya, masalah pelanggaran, tapi bagaimana solusinya, ya. Dan yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Karena biasanya murid berbuat salah itu merasa terkucil, ya kan? Merasa harga dirinya jatuh, terpuruk. Nah, sekarang kita kembali ke posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru yang bisa dilakukan. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini ciri-ciri posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Kalau penghukum itu guru cenderung menyakiti, menghardik, kemudian menyindir, ya. Hasilnya apa? Anak berontak atau menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam, ya kan? Dia nggak ngaku salah, karena kita langsung, ayo saya hukum, misalnya gitu, ya. Kalau pembuat rasa bersalah, kita membuat anak merasa di posisi yang terpuruk. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Kita sering, orang tua kamu sudah menyekolahkan kamu, habis ke orang tua kamu. Kita sering begitu, ya. Iya. Kenapa coba kamu tiap hari dikasih jajan, dibelikan sepatu baru, tapi kamu seperti anak, tanpa sadar kita sudah menempatkan anak pada posisi bersalah. Itu adalah hal yang negatif, ya, ternyata. Iya, ternyata masalah negatif. Kalau teman gimana? Kita membuatkan alasan untuk murid kita karena kita teman, ya. Kenapa nak kamu telat ini, Bu? Oh ya udah, gitu. Besok kamu lagi, ya. Atau, tolong sih nak, nanti akan ada pengawas masuk kelas kita, ya. Tolong kalian rapi-rapi, ya, duduk yang rapi ini. Jadi anak
Walhasil anak hanya bisa disiplin ketika ada pengawas saja atau ada kepala sekolah masuk itu teman. Kalau pemantau peraturannya sudah ada, kita lihat siapa yang ada yang melanggar, ya, melanggar peraturan. Misalnya, Dina, kenapa Dina? Kamu terlambat. Kamu sudah tahu konsekuensinya? Ya Bu, ya sekarang kamu gak boleh istirahat. Nah, itu posisi pemantau. Ya. Kalau manajer gimana? Manajernya apa sih Pak? Bu, artinya manajer di sebuah perusahaan ada tingkat manajer ya. Manajer itu pemimpin. Nah, di sini kita memposisikan diri sebagai pemimpin yang seperti apa? Nah, kita mulai dari mengajukan pertanyaan dulu. Ya. Kita tahu tadi bahwa anak punya 5 kebutuhan dasar. Ya, kita ajukan pertanyaan dulu, kenapa nak? Kamu berbuat ini kenapa? Pasti kamu punya alasan kan berbuat ini. Nah, gitu ya. Nah, pada hal ini, dalam hal ini, anak sudah masuk pada identitas sukses. Jadi mereka tidak terpuruk lagi. Ya, kita tanyakan dulu. Nah, kamu pasti punya alasan. Ibu juga pernah kok misalnya terlambat dulu ke sekolah. Nah, jadi mereka, ya, jadi mereka merasa dihargai. Kemudian, apa yang kita yakini, apa yang kita kerjakan. Nah, sekarang sesuai tidak perbuatan kamu dan keyakinan kelas kita? Nah, kita pertanyaan lagi, bagaimana nak kita solusi pada perhatian kita pada solusi ya, bukan masalah. Sekarang apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ya. Kemudian itu akan hasilnya akan menguatkan pribadi anak. Dan murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif ya, sebagai individu yang positif. Bukan lagi posisi yang terpuruk atau merasa terkucil. Kemudian anak akan berkata, akan berefleksi dirinya. Iya ya, bagaimana ya saya mengatasi masalah ini? Misalnya mereka sering telat. Nah, jadi gimana nak? Sebaiknya biar kamu tidak telat lagi, apa yang kamu lakukan? Iya Bu, saya harus bangun lebih pagi. Gimana caranya bangun lebih pagi? Saya akan menghidupkan alarm. Terus apa lagi? Akan meminta ibu saya bangunkan saya. Mungkin kebutuhan sekolah saya, tas saya sudah saya siapkan sejak malam hari, ya kan? Agar buku tidak ketinggalan. Mereka merefleksi diri mereka sendiri. Ya. Nah, ini misalnya, ya Bapak Ibu, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Jika ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, kalau posisi kontrol kita menghukum, kita akan memberikan hukuman lebih cenderung semena-mena kepada anak. Nah, hormat bendera selama 1 jam. Nah, ini menghukum. Kalau kamu merasa bersalah, nak, kok kayak gini sih nak, kamu telat lagi, kamu kecewakan ibu loh, ya kan? Bisa nggak kamu besok tidak telat lagi? Ini anak merasa, ya sedang kecewakan ke guru, merasa bersalah. Selanjutnya, nah kalau teman, ayo dong nak ikut peraturan ini sekali aja. Ya. Jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya, teman. Kalau pemantau, kamu sudah berbuat melanggar peraturan. Kamu tahu konsekuensinya? Jangan ulangi lagi ya besok. Kalau restitusi, kalau manajer bagaimana? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya, anak minta refleksi diri. Tahu nggak dia salah dia? Coba lihat pakaian kamu, ada yang salah dengan pakaianmu. Mesti nggak pakai dasi, gitu ya. Nah, ternyata bagaimana kamu memperbaiki keadaan ini? Besok lagi gimana supaya dasinya bisa dipakai? Kondisi saya hilang terus gimana? Terus saya akan beli misalnya. Ya. Jadi mereka diajak untuk merefleksi diri mereka sendiri. Nah, sekarang mari Bapak Ibu kita menjawab. Jika ibu guru kecewa sekali dengan kamu, kira-kira posisi kontrol yang bagus digunakan. Ibu guru kecewa sekali dengan kamu, kamu lagi. Apa Bapak Ibu kira-kira? Membuat rasa bersalah. Ya. Bukan. Kalau ini kamu tidak pernah benar melakukannya, salah terus. Apa kira Bapak Ibu? Memantau ya, memantau ya. Wah ini salah terus ini. Selanjutnya,
Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini, Nak? Iya, di manajer. Pintar Bapak Ibu. Kalau yang ini bagaimana, Kak? Ayolah, lakukan dari Bapak Ibu ya. Iya, teman. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai kalau tidak mengerjakan tugas ya. Iya, sebagai pemberi hukuman. Iya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya untuk menerapkan budaya positif di sekolah, kita mulai dari yang kecil di kelas itu ya Pak Ibu. Kita membuat keyakinan kelas. Adakah Bapak Ibu di sini yang sudah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing? Sudah ada? Masih adakah yang belum? Ya sudah. Apa sih bedanya Bapak Ibu keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau peraturan itu biasanya tata tertib. Oh iya, kalau peraturan itu tata tertib ya, yang dibuat oleh guru atau sekolah ya, berarti sifatnya memaksa. Kalau keyakinan kelas dibuat Kesepakatan bersama guru bersama siswa. Baik, selanjutnya. Nah, dalam keyakinan kelas ya, kita mengajar anak untuk menggali nilai kebajikan apa yang ada pada setiap keyakinan kelas yang dibuat gitu ya. Jadi dalam tiap keyakinan kelas ada nilai kebajikannya. Yang pertama, Bapak Ibu saya tanya, kalau kita berkendara menggunakan helm karena apa? Karena ditilang polisi? Karena peraturan atau ditilang polisi? Sebenarnya kalau berdasarkan nilai kebajikan, alasan kita apa? Keamanan. Iya, keamanan kita, ya, keselamatan kita. Nah itu, kalau kita mengacu pada nilai kebajikan, kita akan patuh. Patuhnya berasal dari mana? Diri sendiri ya. Dari dalam, bukan dari luar. Takut ditangkap Pak polisi, takut dirazia, takut ditilang gitu ya. Kemudian, kenapa kita pada zaman COVID gunakan masker cuci tangan? Kenapa? Itu akan kita khawatir akan kesehatan kita, ya. Makanya kita patuh karena kepatuhan kita berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Akhirnya kita tanpa disuruh kita mau melakukan, ya kan Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya, nah dalam pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Kemudian sedikit saja, jangan terlalu banyak agar mudah diingat. Kemudian sesuaikan dengan kondisi sekolah agar mudah diterapkan. Dan jangan lupa semua warga kelas itu dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah sekarang Bapak Ibu, nilai kebajikan apa yang ada pada poin-poin ini? Yang pertama, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira nilai kebajikan apa Bapak Ibu? Ya, nilai kebajikan itu disiplin. Kita ingin menjadi pribadi yang disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan kepada siapapun, kepada teman, kepada guru. Itu nilai kebajikan apa? Menghormati orang lain. Iya, nilai kebajikan menghormati orang lain. Nah, ini ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mendapati siswa kita melakukan pelanggaran, ya, disiplin positif, kita bisa melakukan segitiga restitusi. Bapak Ibu coba lihat di segitiga ya. Segitiga apa ini ya? Segitiga sama kaki sama sisi apa sembarangan apa? Sama sisi. Ya. Pintar, segitiga sama sisi. Jadi dalam segitiga restitusi ada tiga perilaku
perilaku yang harus kita terapkan. Yang pertama, kita perlu menstabilkan identitas siswa. Yang kedua, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan anak terkait nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Jadi dalam segitiga restitusi ada proses dialog ya, yang dijalankan oleh guru dan murid untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, bisa melaksanakan disiplin positif. Nah, dalam tahap pertama menstabilkan identitas, ya, kita akan membuat anak yang tadinya merasa gagal karena berbuat salah itu menjadi positif, ya, terhadap dirinya sendiri. Ya, ini berdasarkan prinsip bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Salah itu lumrah, karena itu bagian dari proses pembelajaran. Kalau tidak salah, anak tidak tahu yang benar. Itu kan Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama bisa kita katakan, nah, berbuat salah itu wajar, karena tidak ada manusia yang sempurna. Atau ibu bapak juga pernah melakukan ini ketika sekolah dulu, atau bapak ibu guru tidak mau mencari siapa yang salah. Sekarang kita fokus kepada solusi dan permasalahan ini. Atau, nah, jika anak merasa marah-marah pada temannya, ternyata dia diejek, kita bilang, nak, kamu wajar tak melakukan itu, ya. Jika ibu bisa sikap kamu, nggak mungkin ibu akan marah. Nah, gitu kan? Ini sudah menstabilkan identitas murid, bapak ibu. Anak merasa identitasnya beralih dari tadinya gagal karena dia salah menjadi saya dihargai, ya, oleh guru. Jadi saya berharga. Selanjutnya, Bu Eva. Nah, sekarang validasi tindakan yang salah. Anak mengerti bahwa tindakannya salah. Kita bisa melakukan. Nah, ini berdasarkan prinsip setiap perilaku pasti berdasarkan upaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kita bisa menanyakan ini. Nah, kamu pasti punya alasan melakukan ini kan? Atau, nah, ketika anak hanya mencolek temennya nangis, kita bisa bilang, nah, itu kamu nggak melakukan lebih dari 10 tahun. Oh, bisa aja kan enggak lanjut juga, bisa aja kan? Nah, kita bilang, ini aku kamu nggak melakukannya. Anda ada positif ya Bapak Ibu ya? Enggak ya, gitu. Itu saya punya kasih sabar. Gitu. Kemudian, nah, kamu sudah berbuat itu karena kamu melindungi sesuatu yang berharga buat kamu, misalnya ya. Mungkin dia melakukan itu karena melindungi dirinya, mungkin kan? Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu kan? Iya. Nah, yang terakhir, ketika anak sudah tahu, sudah sadar bahwa apa yang berbuatnya salah, ya, sekarang kita tanya, nah, kira-kira tindakan kamu ini menyalahi keyakinan kelas kita bukan? Menyalahi keyakinan kelas kita tidak? Bagaimana sih? Orang yang seperti apa yang kamu inginkan? Tentu setiap anak pasti pada fitrahnya, Bu, ingin berbuat baik, ya, semuanya ingin berbuat baik. Tidak ada anak yang ingin melanggar peraturan, itu tidak ada, ya. Itu menanyakan keyakinan. Jadi pada menanyakan keyakinan itu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya, ya, kita atau anak termotivasi secara intrinsik. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka merefleksi diri, oh saya harus bagaimana, ya, biar tidak melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran. Baiklah Bapak Ibu, sampai kepada penutup. Jadi dalam menerapkan program disiplin positif ini, hendaknya guru mempunyai nilai-nilai, ya, memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana kita harus mampu merefleksi posisi kontrol kita. Jika posisi kontrol yang selama ini kita lakukan kurang tepat, kita beralih, ya Bapak Ibu ya, kita melakukan perubahan. Dan jangan lupa dalam menerapkan budaya positif di sekolah, kita harus berkolaborasi semuanya, ya Bapak Ibu ya, tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan teman sejawat dan kalau perlu dengan stakeholder yang ada di lingkungan sekolah, agar
artinya kita bisa menuntun murid-murid kita menjadi manusia yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kemudian selanjutnya untuk sesi tanya jawab. Silakan. Bapak Ibu yang saya banggakan dan masih tetap semangat. Di sini saya akan memberikan contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan terhadap murid-murid saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silakan dulu, Dek. Putri tahu kenapa ibu mampir ke sini? Kalau Putri sudah membuat teman saya menangis. Apa yang membuat teman berat menangis? Saya minta lagu dan terus dia menangis. Kamu pasti tidak tahu sama ibu lagi. Ya, saya kan lagi menunggu ke sekolah. Saya cuci semuanya. Tiba-tiba dia langsung dulu. Saya langsung sholat. Baiklah, Roja pada anak ini sama teman-teman mengajar Bapak. Di situ kalian harus melihatnya. Tapi kalau tidak bertindak lebih gegabah lagi, misalnya mengumpul dia. Ya, ibu itu saya mulai sabar. Dan kamu memilih untuk tidak melakukan hal yang lebih parah. Dan kamu memilih untuk bersabar. Sekarang kita lihat lagi tindakan kamu mengenai teman-teman tadi. Itu kira-kira sesuai dengan soal kelas kita Putri? Tidak itu. Kira-kira perbuatan kamu yang mana yang tidak sesuai dengan soal kelas kita? Menghindari dan menghormati temanmu. Putri, kamu menyadari tidak bahwa menghormati dan menghargai orang lain itu penting buat kamu? Ya, Bu. Lalu sikap seperti apa yang harus kamu lakukan saat sedang marah atau emosi? Saya tidak seharusnya menolak dia dan tidak melakukan kata yang tidak baik. Kamu bersedia memiliki masalah ini? Sekarang, bagaimana apa yang kamu lakukan untuk memiliki masalah ini? Saya harusnya memahami saya, Bu. Saya bisa memahami secara baik-baik kepada teman saya. Tidak harus marah-marah. Bagus sekali Putri, kamu benar. Sekarang mau mulai bebas. Ibu, ini adalah contoh pembuatan keyakinan di kelas saya, di kelas 6. Anak-anak yang baik dan tidak boleh semangat, hari ini akan membuat keyakinan kelas sebelum mulai belajar. Anak-anak tahu apa keyakinan kelas? Tahu. Keyakinan kelas. Iya, kira-kira agar pakai disiplin, betul. Jadi agar belajarnya menjadi nyaman. Dan lagi Putri, agar kelas menjadi bersih, kelas menjadi bersih, kelas menjadi bersih, kelas menjadi belajar. Bila anak-anak sekarang dimakan belajar kebanyakan, kita anak-anak kita melakukan apa yang harus kita lakukan bersama. Apa sih yang belum terlihat di kelas kita? Jadi Bapak Ibu, ketika kita membuat keyakinan kelas, yang pertama kita mengadakan curah pendapat dulu. Kita melakukan curah pendapat, ya. Kita melihat, kita menggali pendapat anak-anak mana yang sudah kelihatan di kelas perilaku positifnya dan mana yang belum. Ya, kita melihat, kita menggali dari diri anak-anak sendiri. Ini dalam hal ini saya membagikan sticky note kepada siswa-siswa saya. Ya, mereka menulis sendiri. Kira-kira perbuatan perilaku yang belum positif masih ada nggak di kelas kita? Ya, mereka menulis, kemudian mereka menempelkan di papan tulis. Dan ketika mereka sudah menempelkan, kita menggali mulai bagian apa yang ada dalam setiap peraturan. Ya. Tidak boleh membuli atau melakukan pembohongan.
menggali ya peraturan apa yang harusnya diterapkan, kita rubah kata-kata mereka ke dalam kalimat positif Bapak Ibu. Ya, kalimat positif ini sangat apa ya, memberikan hal yang baik sebenarnya dalam pemikiran. Misalnya kita bilang tidak boleh datang terlambat. Positifnya bagaimana? Kata positifnya hadir tepat waktu. Nah, itu positif ya, hadir tepat waktu. Jadi jangan menggunakan kata-kata jangan tuh memicu orang lain untuk melanggar, ya lakukan sebenarnya. Jadi kita ubah kata-kata yang sudah anak-anak buat tadi dalam kalimat positif. Jadi setelah kita buat kalimat positif, kita gali lagi dalam setiap peraturan itu, ya ada kebajikan apa yang terdapat dalam setiap peraturan tadi, ya nilai positifnya apa, kebajikan universalnya apa. Kemudian kita rumuskan ulang dan kita tinjau lagi. Karena kita sepakat melakukan ini, sepakat. Dan setelah semuanya sepakat, guru bisa menentukan tanda tangan beserta siswa. Kita sudah melakukan kesepakatan nih, nanti di akhir semuanya siswa bertanda tangan ya. Kita tulis kesepakatan kita di kertas dan kita tempelkan di sisi kelas, di dinding kelas yang bisa dilihat oleh semua warga kelas dengan mudah dengan warga kelas. Jadi mereka semakin yakin ya dengan nilai-nilai positif yang harus mereka terapkan di kelas. Baik Bapak Ibu, kita masih ada pertanyaan. Silakan ditanyakan, kita ada masih belum jelas. Bapak izin bertanya. Ya silakan Bu Putri. Tentang segitiga restitusi. Jadi kan kalau misalnya anak membuat kesalahan, kita bisa melakukan segitiga restitusi ya. Pertanyaan saya, bisa nggak kalau misalnya kita skip salah satu stepnya? Kan dia ada 3 kan. Pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Bisa nggak kalau misalnya kita skip salah satunya, misalnya kita langsung ke step yang kedua, langsung kita validasi kesalahan, lalu menanyakan keyakinan. Baik, terima kasih Bu Putri. Pertanyaan yang bagus sekali. Bu Putri bertanya, bisakah dalam melakukan segitiga restitusi, namanya segitiga berarti ada 3 perlakuan ya yang harus kita lakukan dalam menyikapi perlakuan pelanggaran tindakan salah pada seorang siswa. Apakah bisa hanya 2 tindakan saja? Atau mungkin 1 saja yang 2 tidak dipakai? Nah, dalam hal ini kita lihat segitiganya Bapak Ibu, ini segitiganya tertutup ya. Ketiga sisinya ini saling menguatkan. Jadi ketiga tahap ini harus kita lakukan. Iya, tidak boleh hanya salah satu atau salah 2-nya saja. Karena ketiga sisinya saling menguatkan. Jadi ketika kita melakukan menstabilkan identitas, itu menguatkan pribadi anak untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian setelah mereka memvalidasi bahwa tindakannya salah, kita bisa beralih ke menanyakan keyakinan kelasnya. Itu ya Bu Putri ya. Jadi ketiga step itu harus kita lakukan. Baik, terima kasih Bu Putri. Selanjutnya ada yang bertanya. Iya Bu Nur Marianti. Untuk Septi dulu ya. Ya, Septi dulu. Iya, silakan Bu Septi. Bagaimana sih laki-laki untuk meyakinkan kelas yang baik? Iya, bagaimanakah? Pertama kita perlu menggali dulu Bu Septi ya. Kita perlu menggali peraturan-peraturan kelas dalam diri anak-anak sendiri. Apa sih yang terlihat tidak positif di kelas kita? Ya, nah apa yang perlu kita rubah? Yang pertama itu, kemudian setelah kita curah pendapat, anak-anak curah pendapat, kemudian kita merubah kata-kata yang mereka buat tadi di dalam kalimat-kalimat positif. Setelah semuanya menjadi kalimat positif, dan yang ketiga kita gali mengenai kebajikan apa yang ada dalam setiap peraturan. Setelah kita gali, kita rumuskan kembali dan kita tinjau lagi. Jika kita anak-anak semua sudah sepakat, ya guru dan siswa sudah sepakat, kita bisa mengumpulkan tanda tangan di bawahnya. Guru dan siswa menyepakati, tanda kita sepakat, dan sudah jadilah keyakinan kelas kita. Dan itu jangan lupa Bapak Ibu, itu tidak berlaku selamanya. Kita perlu
Ya, jika ada pelanggar kita tinjau ulang lagi. Nah, kira-kira kesepakatan kelas mana lagi yang mau kita rubah? Oh, dia sudah tertib dan disiplin. Apalagi yang belum disiplin kita rubah lagi keyakinan kelas kita. Oke, Bu Septi, terima kasih. Pertanyaannya bagus, Bu Septi. Selanjutnya. Oh iya. Bu Nur Nurianti, silakan Bu Nur. Saya ingin bertanya Ibu, tadi kan ada segitiga restitusi ya. Iya. Itu pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi tindakan yang sama, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ketika sudah kita lakukan segitiga restitusi itu kepada anak-anak kita, misalnya ada contoh kasus misalnya. Iya. Contoh kasusnya misalnya anak ini melakukan pelanggaran misalnya ya. Kemudian kita sudah lakukan terus segitiga restitusi. Tetapi ketika sudah menanyakan keyakinan, sudah menanyakan identitas, sudah tidak ada masalah, di hari berikutnya anak tersebut melanggar dan tidak, atau dia mengulangi kembali kesalahan yang sama, atau dia melakukan lagi pelanggaran yang lain. Itu bagaimana ya untuk kita menyikapi siswa yang seperti itu? Pelanggarannya yang lain pelanggaran lagi. Karena memang ada kasus di kelas saya, sebut saja dia pianto. Nah, anak ini kan sudah saya lakukan segitiga restitusi tuh, ya dalam masalah yang pertama sudah berhasil, kita tidak mengulangi lagi di hari itu. Kemudian di hari kedua dia melakukan lagi kesalahan, tapi dengan kesalahan yang berbeda, tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang pertama. Jadi bisa dikatakan dia melakukan kesalahan, sering melakukan kesalahan lah mungkin gitu ya Bu ya. Itu bagaimana ya Bu untuk menyikapi siswa yang seperti itu agar dia tidak melakukan lagi kesalahan-kesalahan yang sama? Karena memang dari kasus ini itu bukan hanya saja yang dirasakan saya sebagai wali kelas, tapi dirasakan juga dengan guru bidang studi yang lain. Nah gitu, jadi menjadi trending topik lah gitu ya siswa ini. Bagaimana ya Ibu sebagai guru kita untuk bisa menyelesaikan kasus seperti ini? Terima kasih. Terima kasih Bu Nur pertanyaannya. Berarti Bu Nur sudah menerapkan segitiga restitusi ya. Bagus Iya. sekali. Baiklah. Tadi kita tahu bahwa setiap anak melakukan perbuatan pasti mempunyai motivasi, mempunyai alasan. Coba kita lihat lagi slide kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika kita menstabilkan identitas anak, kita menanyakan bahwa kamu pasti mempunyai alasan, ya kan, dalam melakukan dibalik kesalahan yang kamu lakukan. Nah mungkin pada diri Yanto tadi, ya, ada beberapa, bukan hanya satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Mungkin ada beberapa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Sehingga ketika kebutuhan satu sudah dipenuhi, mungkin dia masih ada kebutuhan lain yang belum dipenuhi, sehingga dia melakukan kesalahan berulang dan bentuknya berbeda-beda. Gitu ya Bu Nur. Jadi Bu Nur perlu menggali kebutuhan dasar apa sih yang belum dia penuhi. Nah gitu. Dan bagaimana cara yang positif. Nah, bagaimana dia memenuhi kebutuhannya secara positif. Mungkin dia memenuhi kebutuhannya karena dia tidak tahu, dia tidak tahu cara memenuhi kebutuhan yang positif. Secara positif akhirnya di mata kita dia melakukan kesalahan. Gitu ya. Iya, kita anggap itu kesalahan. Nanti itu mungkin cara dia. Mungkin dia tidak tahu gimana menyalurkan, ya, bagaimana dia mencari memenuhi kebutuhannya secara positif. Jadi Bu Nur perlu yang pertama tadi melakukan restitusi lagi, ya, restitusi ulang lagi. Ini kira-kira kebutuhan apa yang tidak kamu penuhi? Apa sih kamu melakukan alasan ini kenapa? Ya, boleh jadi dia mungkin yang pertama mungkin dia butuh kasih sayang. Ketika kasih sayang sudah diterima dari gurunya, dia pengen kekuasaan, merasa wah saya dihargai gitu di kelas. Teman-teman saya nggak menganggap saya nih, saya harus seperti preman misalnya, kesalahan lagi. Jadi seperti itu Bu Nur.
betul dari latar belakangnya guru BK nih, bimbingan konseling. Saya itu pernah menyelesaikan kasus. Itu ada 2 siklus. Siklus pertama ya tadi, seperti tadi itu tadi kita melakukan segitiga restitusi. Itu siklus pertama. Dia masih melakukan kesalahan lagi. Saya melakukan siklus kedua. Segitiga restitusi lagi ya. Iya, Kedua kali Iya. Kemudian kalau sudah 2 siklus itu pasti ada tindak lanjut jika memang anak itu tidak berubah. Pertanyaan saya, ketika saya sudah melakukan 1 siklus dan 2 siklus, ya segitiga restitusi sampai 2 kali gitu, itu tahap yang tindak lanjut ketiganya itu bagaimana? Sebagai kita guru itu kita melakukan tindak lanjut kemana dan bagaimana solusinya? Baik, Nur, sangat bagus sekali pertanyaannya. Bapak Ibu mungkin ada yang mau menanggapi. Ini jika siswa kita melakukan kesalahan yang sama, ya kesalahan yang sama, kita sudah melakukan restitusi 2 kali. Restitusi sudah kita lakukan 2 kali. Apa yang sebaiknya kita lakukan setelah kita gagal nih, ya? Kita gagal melakukan restitusi ya, dan mereka masih melanggar peraturan. Mungkin Pak Iwan pengen menjawab, Pak Iwan. Misalkan pengalaman, seperti Pak Iwan kayak pengalaman ini. Karena gini Bu, maaf ya, contoh kemarin itu anak saya melakukan kesalahan, kemudian diselesaikan dengan kepala sekolah. Nah, beliau mengatakan bahwa jika kamu melakukan kesalahan lagi, kamu akan dipindahkan, dikeluarkanlah dari sekolah bahasa. Itu bagaimana Bu dengan hal seperti itu? Tanggapan Bapak? Apakah itu benar? Dan kalau memang itu tindakan yang final, maksudnya itu yang final gitu. Nah, apakah itu benar atau tidak? Dan itu apakah cara seperti itu adalah cara yang dapat menyelesaikan masalah gitu? Kalau menurut saya, ya, yang saya pelajari, jika kita yang menindaklanjuti perilaku anak yang masih dalam batas wajar dengan memberikan hukuman mengeluarkan mereka dari sekolah adalah hukuman yang tidak bijak menurut saya, ya, karena mereka masih masa-masa mereka dibina, ya, masa-masa SD itu masa-masa emas sebenarnya pembentukan karakter mereka. Mereka masih masa-masa pembentukan Tidak sekolah, tidak naik kelas. Oh, tidak naik kelas. Tidak naik kelas. Ya, tapi itu nanti akan munculkan motivasi ekstrinsik. Ya, kalau kita memberikan konsekuensi seperti itu kan berasal dari dalam diri anak sendiri. Jadi mungkin harus mencari cara-cara bagaimana, ya, menumbuhkan anak patuh, anak melakukan disiplin positif tadi berasal dari dirinya sendiri, dari dalam hati sendiri. Ajak mereka melakukan refleksi, ajak anak-anak merefleksi perlakuannya, tindakannya. Kenapa mereka melakukan itu? Siapa yang dirugikan kalau begini? Kamu pasti, karena setiap anak tidak ada anak itu kelihatan fitrah, ya, berbuat baik. Nah, tugas kita menebalkan perilaku positifnya, karena mereka pasti punya kecenderungan negatif dan positif. Tapi kita tebalkan perilaku positifnya, yang negatifnya kita samakan, ya. Lama-lama kita hapus. Nah, seperti itu. Iya, baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Alhamdulillah, saya lihat Bapak Ibu sudah paham semua, dan kita tinggal menerapkannya, ya. Kita berkolaborasi menerapkan budaya positif. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menanti berseri. Anak-anak yang baik hatinya dan penuh semangat, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas sebelum mulai belajar. Anak-anak tahu apa manfaat keyakinan kelas? Tahu. Apa saja di antara manfaat keyakinan kelas? Iya, Vira, apa Vira? Agar kelasnya disiplin, bagus. Yang ini? Agar belajarnya menjadi nyaman. Ada lagi, Putri? Agar kelas menjadi bersih. Kelas menjadi tertib, kelas menjadi bersih, kelas menjadi kita nyaman belajar. Ya, baik. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mengadakan surah pendapat. Ibu minta pendapat anak-anak
lihat di kelas kita. Bagaimana anak-anak, sudah selesai menulisnya? Sudah. Sekarang apa yang kalian tulis katakan di depan, kemudian tempelkan di papan di kertas ini, ya. Gak boleh bolos dan malas belajar. Iya. Terus ya. Tidak boleh bullying dan perundungan. Iya, tidak boleh bullying dan perundungan. Selanjutnya, baik lagi. Siapa lagi? Iya, Rafael. Itu tidak boleh berenang di kelas adam pelajaran. Tidak boleh berenang. Baiklah, Nana, terima kasih sudah melakukan curah pendapat dan menempelkan peraturan kelas yang harus kita sepakati bersama di papan tulis. Nah, sekarang mari kita ubah kalimat-kalimat yang telah anak-anak tulis tadi menjadi kalimat positif. Jika ada kalimat yang masih belum positif. Baiklah, nomor 1 rajin dan semangat belajar. Apa nilai kebajikannya? Disiplin. Nah, sekarang mari kita tinjau lagi kesepakatan kelas yang sudah kita tulis, ya. Apakah kita semua sepakat dengan keyakinan kelas 6 ini? Yang pertama, kami selalu hadir tepat waktu. Sepakat? Yang kedua, Halo guys. Boleh juga FTW. Bayangkan saya gara-gara anggota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidin Hadri, Kepala SD Negeri 2 Segala Mider, Kecamatan Nangkapura, Kota Bandar Lampung. Pada beberapa hari yang lalu, beberapa calon guru penggerak Angkatan 9, pertama Ibu Eva Kurniasi, kemudian yang kedua Ibu Dian Pisesa, yang ketiga Bapak Ahmad Iwan, telah melaksanakan diseminasi budaya positif terhadap rekan sejawat atau Dewan Guru SD Negeri 2 Segala Mider beberapa hari yang lalu. Dalam acara tersebut, calon guru penggerak menyampaikan beberapa budaya positif. Yang pertama, nilai-nilai disiplin positif. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, 5 posisi kontrol. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, teori motivasi perilaku, hukuman dan penghargaan. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Setelah melakukan diseminasi tersebut, alhamdulillah Dewan Guru SD Negeri 2 Segala Mider telah memiliki mindset pola pikir yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, pola pikir yang terbuka terhadap hal-hal yang baru. Dewan Guru SD Negeri 2 Segala Mider telah mulai menerapkan budaya-budaya positif yang telah disampaikan oleh para calon guru penggerak tersebut. Kemudian termotivasi dengan calon guru penggerak yang telah mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Dewan Guru SD Negeri Segala Mider semakin bersemangat, semakin bergairah dalam penerapan budaya-budaya positif di sekolah SD Negeri 2 Segala Mider. Memang sebelumnya budaya positif SD Negeri 2 Segala Mider seperti 5S, budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun itu memang telah diterapkan. Kemudian penerapan bahasa kalimat ajaib seperti tolong, maaf dan terima kasih itu memang telah diterapkan. Tetapi ketika setelah selesai mengikuti diseminasi tersebut,
Dewan Guru SD Negeri 2 Segala Mider semakin bersemangat, semakin termotivasi untuk penerapan budaya-budaya positif yang telah disampaikan oleh para calon guru penggerak. Dewan Guru beserta staf SD Negeri 2 Segala Mider telah menerapkan nilai-nilai budaya positif, telah menerapkan membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, kemudian telah menerapkan segitiga restitusi terhadap para siswanya. Ke depan mudah-mudahan semakin dalam penerapan semakin budaya positif di sekolah SD Negeri 2 Segala Mider semakin baik, dan para calon guru penggerak Ibu Eva Kurniasi, Ibu Dian Pesesa, dan Pak Ahmad Iwan menyelesaikan guru penggeraknya dan dapat menjadi motivasi dan dapat menjadi penggerak daripada SD Negeri 2 Segala Mider semakin sukses dan semakin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Waryanti, saya guru kelas 3 SDN 2 Segala Mider. Di sini saya ingin menyampaikan mengenai testimoni terhadap diseminasi budaya positif yang telah disampaikan atau telah diberikan ilmunya kepada rekan guru kami CGP Angkatan 9. Di antaranya yaitu Bapak Ahmad Iwan, Ibu Eva Kurniasi, dan Ibu Dian Pesesa. Mengenai kemarin yang sudah disampaikan, kami dapat beberapa ilmu yang bisa kami ambil dari rekan kami CGP Angkatan 9, diantaranya yaitu mengenai disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian teori motivasi, dan selanjutnya keyakinan kelas. Dan juga ada juga ilmu mengenai segitiga restitusi. Nah, dari banyak ilmu yang sudah kami dapatkan itu, kami berupaya untuk dapat berkolaborasi dan bisa kami terapkan di SD 2 Segala Mider ini. Dan kami juga dapat banyak ilmu dari rekan kami CGP Angkatan 9. Dan mudah-mudahan ilmu yang bisa kami dapatkan itu dapat bermanfaat dan menjadi amal jariah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.